105 FM, Your Lifestyle dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rau, selamat malam untuk semua pendengar setia Rau FM dimanapun berada. Ya rekan Rau, seperti biasa di Jumat malam ada Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show hukum. Sama-sama kita belajar seputar hukum nih rekan Rau FM. Dan di studio Rau FM sudah berhadir bersama Nurul narasumber kita, Bang Samsuri Ashari Nasution SH. Kita sapa dulu, selamat malam dan assalamualaikum Bang Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nurul. Selamat malam para pendengar Raw FM dimanapun berada. Sehat Bang? Alhamdulillah hari ini sehat Nurul. Alhamdulillah. Ya rekan RFM tadi di luar ya sempat hujan, tapi ini sudah mulai reda. Rekan rekan mungkin yang sedang dalam perjalanan berhati-hati ya, barangkali jalanannya licin. Dan untuk rekan-rekan semua juga Bang Samsuri, tema kita di malam hari ini adalah Indonesia negara hukum ya Bang ya? Iya betul sekali Nurul. Iya benar banget. Kenapa nih Bang angkat tema ini? Begini Nurul, ini saya tertarik mengangkat tema ini karena memang kan kebetulan 4 hari lagi kita akan merayakan peringatan hari kemerdekaan kita kan. Jadi menurut saya sangat penting sekali ya melalui mungkin peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. Iya. Sebagai suatu refleksi kepada kita bagaimana melihat kondisi hukum hari ini di Indonesia dan kira-kira bagaimana ke depannya gitu. Baik, ini Bang kita bicara soal negara hukum. Sebenarnya gimana sih Bang negara hukum itu? Ya, itu. Pertama saya ingin menjelaskan dulu, Nurul, bahwasanya negara hukum sebenarnya itu ketika kita flashback ke belakang muncul pada saat peralihan pada zaman Orde Lama dan masa dengan reformasi kan, dimana salah satu tuntutannya adalah supremasi hukum. Nah, di dalam supremasi hukum itu sebenarnya sudah diwujudkan yang mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah kita amandemen, yang mana di dalam amandemen tersebut sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ketika berbicara Indonesia adalah negara hukum, perhatikan segala suatu perbuatan ataupun suatu kebijakan atau segala hal yang mengatur di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara tentu haruslah berdasarkan hukum. Yang mana karena memang Indonesia seperti yang telah pernah kita singgung bahwasanya Indonesia itu menganut atau lebih condong terhadap sistem Eropa kontinental, maka hukum yang tertulis lah yang menjadi suatu acuan yang pada akhirnya nanti akan bersumber kepada Pancasila begitu. Namun bagaimana hari ini kondisi penegakan hukum ataupun trust kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu di Indonesia sebenarnya itu juga cukup perlu menjadi perhatian kepada kita Nurul. Iya. Jangan sampai misalnya setiap kepemimpinan, setiap presiden ataupun setiap partai politik pemenang lah katakan hanya memikirkan masalah pembangunan infrastruktur, kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi, peningkatan kesehatan, tapi terkadang kita lupa bagaimana terhadap pembangunan hukum itu sendiri. Nah, padahal sementara puncak daripada segala aktivitas bernegara ini harusnya hukum. Hukum inilah yang sebenarnya harus menjadi fokus utama agar terjadinya keselarasan tadi kan tentang pendidikan apa segala macam. Harusnya dari puncaknya dulu lah yang harus kita fokuskan. Begitu kira-kira Nurul. Kalau kita lihat dari Indonesia negara hukum, sebenarnya apa nih Bang tujuan dari negara hukum itu sendiri dan yang membedakannya dengan negara yang bukan hukum? Begini Nurul, kalau sebenarnya kita berbicara tujuan, tentu kan tujuan hukum ini tidak lepas daripada yang 3 hal. Ada keadilan, ada memberikan kepastian dan kemanfaatan. Nah, ketika berbicara negara hukum,
berarti ini suatu cara untuk mewujudkan ketiga tadi, sehingga dalam hal suatu negara mengeluarkan suatu kebijakan itu harus berdasarkan hukum ini. Setidaknya ada 4 ciri yang harusnya menjadi poin penting di dalam suatu negara hukum. Iya. Kalau misalnya ajas Eropa kontinental seperti kita Indonesia itu biasa dengan Rechtsstaat kan. Sedangkan kalau misalnya menganut Anglo-Saxon disebut dengan rule of law. Nah, kalau di negara Rechtsstaat atau negara hukum sebenarnya ada 4 ciri poin penting yang harus kita penuhi agar bisa dikatakan sebagai negara hukum. Yang pertama tentu equality before of law, artinya kesamaan di mata hukum. Nah, kesamaan di mata hukum ini haruslah memang benar-benar betul kita terapkan. Jadi hukum itu tidak berlaku hanya kepada rakyat kecil, tetapi memang seluruh pihak. Memang kalau kita melihat dari sisi equality before of law, sebenarnya di negara Republik Indonesia ini sudah mulai memberikan ruang-ruang kepada rakyat kecil pun misalnya ataupun kepada rakyat biasa untuk menuntut ataupun mengadili misalnya pemerintah jika salah misalnya. Sebagai contoh misalnya kita bisa melihat adanya tentang pengadilan PT UN. Nah, artinya di situ kan masyarakat kecil sekalipun bisa untuk menguji ataupun berperkara melawan daripada si pemerintah. Artinya walaupun dia selaku pejabat, tetap ketika misalnya dia salah, ya memang dia harus diproses hukum. Nah, bagaimana mekanismenya? Tentu kalau misalnya pejabat yang salah terkait dengan kebijakan, maka mekanismenya adalah melalui pengadilan tata usaha negara. Nah, kemudian selain daripada itu, dapat juga kita lihat misalnya bagaimana rakyat diberikan kesempatan untuk menguji hukum itu sendiri. Misalnya katakanlah lembaga pembentuk undang-undang yang mana ketika membuat undang-undang misalnya dirasa masyarakat kurang adil atau kurang fair, masyarakat bisa menguji undang-undang itu melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya bisa dikatakan bahwasanya hukum itu tidak hanya kepada rakyat saja, bahkan kepada pemerintah sekalipun, kepada pejabat sekalipun, kepada lembaga pembuat undang-undang pun sekalipun, tetap juga sama seperti halnya masyarakat biasa. Iya. Nah, itulah kurang lebih. Nah, tentu juga tidak kalah penting kalau kita berbicara equality before of law, berarti secara merata di pengadilan itu majelis hakim ataupun aparat kepolisian, kejaksaan tidak boleh pandang bulu melihat siapa yang diadili. Apakah dia memiliki status sosial yang tinggi atau melihat kedudukan yang tinggi ataupun mempunyai harta yang banyak dan lain sebagainya. Jadi para penegak hukum ini tidak memandang itu. Ya, ketika misalnya dihadapkan kepadanya, misalnya diduga melakukan suatu kesalahan yang diatur dalam undang-undang, maka dia harus fair melakukan menegakkan hukum itu tanpa melihat siapa yang harus diadilinya. Itu dia ciri yang pertama, equality before of law. Kemudian yang kedua adanya pengakuan hak asasi manusia. Nah, pengakuan hak asasi manusia ini sebenarnya juga sering menjadi persoalan ataupun perdebatan di kalangan masyarakat. Bahkan kadang hampir tidak bisa kita bedakan atau sangat tipis sekali bedanya di mana yang dikatakan melanggar hak asasi manusia, di mana yang dikatakan kebebasan dalam artian kebebasan yang tidak terukur.
Jadi jangan pula misalnya ketika memang seorang orang yang bersalah, kemudian ketika dijatuhi hukum yang berat, kita mengatakan oh jangan, itu melanggar hak asasi manusia. Nah tentu hak asasi manusia ini harus dapat diukur. Iya. Dalam artian negara kita negara demokrasi, tentu negara yang bisa diartikan negara yang memiliki kebebasan. Tetapi harus juga perlu kita ingat, kebebasan itu harus dibatasi dengan adanya suatu hukum itu. Nah, sama halnya misalnya juga hukum kita juga harus hukum yang berdemokrasi. Artinya hukum itu dibentuk berdasarkan keinginan-keinginan daripada rakyat, aspirasi-aspirasi rakyat. Nah ini harus saling berkaitan. Ketika melihat kembali ke tadi masalah hak asasi manusia ini sangat sering kita lihat di dalam masyarakat banyak kontroversial terhadap batasan-batasan masalah HAM ini. Saya rasa itu. Baik, dan rekan FM itu dia tadi penjelasan kita di awal tentang Indonesia negara hukum. Untuk rekan FM yang punya pertanyaan ataupun punya pendapat sesuai dengan tema yang sedang kita bicarakan malam hari ini, sampaikan via SMS ataupun chat WhatsApp di 0822 9999 6105. Kita break sebentar rekan FM, jangan kemana-mana, tetap stay di 100. Assalamualaikum. Bonafide Pro FM, Your Lifestyle. Rekan Raw masih bersama Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di malam hari ini di talk show hukum dengan tema Indonesia Negara Hukum bersama Bang Samsuri Azhari Nasution SH. Ya Bang, tadi di segmen 1 kita sudah bahas beberapa ciri-ciri negara hukum ya. Termasuk tadi kesamaan di hadapan hukum atau equality before of law. Kemudian ada juga pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Mungkin boleh disebutkan lagi Bang, ciri-ciri yang lainnya dari negara hukum. Silakan Bang. Oke, baik Nurul. Tadi seperti yang saya kemukakan tadi, bahwasanya setidaknya ada 4 tadi kan iya. hukum. Yang pertama itu adanya equality before of law. Iya. Kemudian yang kedua pengakuan hak asasi manusia. Nah, yang ketiga ini katanya adanya pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan ini sebenarnya Nurul sudah pernah kita singgung pada saat membahas tentang sistem hukum. Iya. Yang mana sebenarnya pemisahan kekuasaan ini kan bertujuan agar tidak terjadinya kekuasaan di dalam salah satu elemen saja kan, sehingga terjadi check and balances antara si pembuat undang-undang sebagai kita kenal dengan legislatif, kemudian yang menjalankan undang-undang yaitu eksekutif, dan yudikatif ini sebagai pengawas atau yang mengawasi jalannya undang-undang ini kan. Nah, kalau sebenarnya secara teori memang betul bahwasanya kita sudah memisahkan lembaga ini kan. Iya. Baik kita kenal lembaga yudikatif, ada kita kenal lembaga legislatif, ada kita kenal lembaga eksekutif. Nah, namun di dalam praktek saya rasa belum semaksimal ataupun tidak sepenuhnya, karena kekuasaan yudikatif itu masih sedikit di bawah pengaruh dua lembaga ini, lembaga eksekutif dan lembaga Legislatif. eksekutif dan legislatif ini kan. Karena sementara yang diharapkan itu sebenarnya harus seimbang. Jadi ini juga sebenarnya merupakan bahan yang memang harus selalu kita diskusi untuk perbaikan hukum ke depan. Bagaimana bisa kita menyetarakan posisi yudikatif ini memang betul-betul seimbang. Iya. Sehingga tidak di bawah pengaruh daripada legislatif dan yudikatif itu kan. Karena seperti yang saya katakan tadi, petinggi-petinggi para lembaga-lembaga yudikatif ini selalu di bawah pengaruh daripada legislatif dan eksekutif ini, sehingga rentan akan lebih condong terhadap kekuasaan-kekuasaan tadi kan. Iya. Sehingga mengurangi independensi Iya. daripada si yudikatif ini.
Itu terkait dengan pemisahan kekuasaan. Kemudian yang ciri yang keempat katanya pemerintah itu berbuat ataupun bersikap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kemudian harus adanya suatu peradilan administrasi. Nah, sebenarnya ini suatu penegasan saja bahwasanya ciri negara hukum itu walaupun dia sebagai pemerintah, sebagai pejabat misalnya, tentu juga dianggap sebagai sesuatu sama saja seperti masyarakat, seperti rakyat. Ya ketika misalnya ada kesalahan ya harus diadili. Ketika misalnya berbuat ya harus berdasarkan suatu aturan hukum. Jadi ini sebenarnya suatu untuk menghilangkan daripada kesewenang-wenangan itu kan. Jadi baik rakyat diatur hukum, kemudian pemerintah juga bersikap berdasarkan hukum. Nah, inilah yang menjadi suatu sistem yang membangun daripada Rechtsstaat itu sendiri yang dikatakan negara hukum itu. Nah, kurang lebih itulah ciri daripada negara hukum. Baik, tadi yang terakhir apa Bang? Yang terakhir? Yang terakhir adanya pengadilan administrasi. Oke, pengadilan. Nah, pengadilan administrasi ini kan tentu untuk mengadili pejabat publik. Misalnya pengadilan tata usaha negara kan di Indonesia yang sudah ada itu. Baik. Ini dari ciri-ciri negara hukum, mungkin boleh disampaikan juga Bang. Sebenarnya apa saja yang mempengaruhi sistem hukum saat ini? Ya, memang kalau kita melihat keadaan hukum Indonesia saat ini memang masih banyak sekali kekurang percayaan atau kekurang puasan ataupun kontroversial yang mengatakan bahwasanya hukum kita adalah hukum ini dan lain sebagainya, dalam artian banyak hal-hal negatif yang timbul daripada keadaan hukum di negara kita hari ini kan. Setidaknya sebenarnya ketika kita melihat ke situ ada 3 faktor yang harus kita perhatikan di dalam melihat pengaruh itu keadaan hukum sekarang. Iya. Yang pertama itu terkait dengan struktur hukum ini. Struktur hukum ini merupakan lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri. Baik misalnya dari pengadilan yaitu hakim, jaksa, kepolisian, advokat, dan lembaga-lembaga penegak hukum ini. Nah, selain daripada ketika kita berbicara tentang pemisahan kekuasaan yudikatif yang tadi, kita juga harus mewujudkan atau mengembangkan jiwa-jiwa profesionalitas daripada si aparatur ini kan. Kemudian akuntabilitas, kenetralan dalam berpihak. Nah, ini juga harus betul-betul kita perhatikan. Sebagai contoh salah satu caranya kita harus memperkuat lembaga-lembaga pengawasan terhadap struktur hukum ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, agar memang betul-betul bisa hukum itu ditegakkan sebagaimana mestinya tanpa ada embel-embel tendensius dan lain sebagainya kan. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian katanya ada melihat dari segi substansi. Substansi tentu ini adalah terkait dengan material ataupun hukum itu sendiri, misalnya melalui undang-undangnya. Nah, memang di satu sisi banyak orang berpendapat bahwasanya di negara ini hukum itu saling timpang tindih gitu kan. Undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang ini atau ini dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut saya terkait substansi daripada hukum yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Kenapa saya katakan sudah cukup baik? Misalnya bagaimana kita melihat hukum itu dari hierarkinya, itu sudah ada undang-undangnya. Bahwasanya undang-undang secara material itu ada tingkatannya, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, TAP MPR, kemudian
Perpu, peraturan pemerintah, Perpres hingga Perda itu semua ada tingkatannya, dan ini tidak boleh saling bertentangan kan. Misalnya Perda bertentangan dengan Kepres misalnya, atau dengan Permen. Nah, ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, di samping daripada itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya negara juga sudah membuat yang namanya lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri kan. Iya. Sehingga ketika terjadi kesalahan daripada segi material daripada hukum itu, kita bisa, setiap orang bisa menguji. Nah, siapa saja misalnya, ketika katakanlah contoh, saya sebagai seorang advokat misalnya merasa ada hal-hal ataupun sesuatu yang saya anggap dirugikan terhadap apa yang diatur dalam undang-undang advokat misalnya, saya bisa menguji undang-undang advokat itu ke Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Misalnya undang-undang katakanlah yang lagi baru-baru viral belakangan ini, misalnya tentang Omnibus Law katakan, atau RUKUHP. Itu kan ketika misalnya kita merasa tidak sependapat akan apa yang telah dibentuk atau dibuat oleh lembaga legislatif itu, masyarakat bisa saja menguji. Nah, jadi saya rasa misalnya perbuatan-perbuatan anarkis untuk penolakan undang-undang dan lain sebagainya itu tidak mewujudkan suatu negara hukum. Iya. Ya, artinya ada hal-hal yang lebih elegan ya yang bisa kita lakukan kan, ya itu dia. Kalau misalnya kita merasa keberatan terhadap satu undang-undang itu, ya udah kita melakukan uji material terhadap undang-undang itu sebagaimana yang diatur oleh hukum kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang ini kan. Itu terkait dengan substansi hukum. Kemudian tentu yang ketiga adalah terkait dengan kultur hukum. Nah, kultur hukum ini sebenarnya itu terkait dengan budaya yang berkembang ataupun kepercayaan daripada masyarakat itu sendiri. Suka tidak suka sebenarnya kita sebagai masyarakat harus mempunyai optimisme terhadap suatu hukum itu sendiri. Jadi jangan kita harus buang pikiran-pikiran negatif terhadap keadaan hukum yang ada hari ini. Kita memang harus selalu percaya bahwasanya hukum itu harus dan akan diterapkan secara adil. Nah, sehingga memang saya katakan tadi akan muncul suatu kesadaran hukum tinggi di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, ketika ada kesadaran hukum, tentu akan lebih artinya mengurangi persoalan-persoalan hukum menurut saya kan. Iya. Nah, sehingga persoalan-persoalan hukum ini sudah bisa diantisipasi dari awal, dari itulah katakan tadi kesadaran hukum tadi kan, sehingga tidak misalnya yang tadinya bisa diatasi dengan mudah, sehingga tidak harus melalui proses panjang misalnya sampai ke pengadilan. Nah, itu kan diawali dengan krisis kepercayaan hukum ini kan, kesadaran hukum dari masyarakat, optimisme terhadap hukum itu misalnya daripada masyarakat itu sendiri. Nah, hal-hal ini juga perlu kita kembangkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang hukum, misalnya value daripada hukum itu, daripada nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, saya rasa bahwasanya kita punya Pancasila kita yang menurut saya sudah sangat bagus, yang memang Pancasila itu lahir daripada kultur budaya Indonesia sendiri. Nah, iya. jadi kita tidak boleh lupa ataupun tidak boleh lari daripada nilai value hukum kita ini kan, karena seperti yang saya katakan tadi, seluruh hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini
tentu harus berdasarkan atau bersumber kepada Pancasila itu. Baik. Karena Pancasila itulah merupakan suatu nilai-nilai dasar budaya kita. Nah, jadi kita dari nilai-nilai dasar itu kita mungkin bisa kita kembangkan lagi sila-silanya, bagaimana kita menciptakan rasa kemanusiaan, kemudian saling bersatu, tidak terpecah belah, kemudian dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan berdasarkan musyawarah, kemudian memandang suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, ketika misalnya nilai ataupun budaya kultur hukum ini yang kita pegang kuat, saya rasa negara Indonesia merupakan negara yang sangat maju, karena tadi hukumnya bisa berjalan dengan baik. Iya. Baik rekan RFM, itu dia tadi terkait dengan ciri-ciri negara hukum, juga hal-hal yang mempengaruhi sistem hukum khususnya di Indonesia. Untuk rekan RFM yang punya pertanyaan, boleh disampaikan via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Kita masih punya satu segmen lagi rekan RFM. Jangan kemana-mana, tetap stay di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ini yang ketiga, ini apa yang mau kita bahas?